Nah, yang kedua, saudara, kekudusan menuntut standar hidup yang sesuai dengan kemauan Allah. Tadi di bagian pertama kita sudah jelaskan bahwa kekudusan itu menuntut pemisahan dari dunia ke rohani. Tapi sekarang yang kedua, standar hidup sesuai dengan kemauan Allah. Bukan kemauan sendiri. Kekudusan yang dituntut Allah terhadap diri kita bukan sekedar pemindahan dari posisi dunia ke dunia rohani. Bukan. Namun lebih dari itu harus secara alkitabiah, yaitu standar kekudusannya bukan melalui apa yang dilihat di depan mata oleh manusia. Namun itu semata-mata tuntutan Tuhan, di mana orang pribadi tersebut yang mengetahui siapa dia sesungguhnya, siapa hidupnya sesungguhnya, bagaimana dia sesungguhnya. Dia sendiri mengetahui, jadi tanggung jawabnya adalah pribadi dengan Tuhan. Bayangkan saja apabila standar kekudusan itu berdasarkan pemikiran manusia, maka akan timbul penilaian yang tidak objektif. Padahal di dalam hati ada tersimpan dosa yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kalau dinilai berdasarkan pemikiran manusia, artinya apa? Artinya bisa salah. Nah, orang percaya atau orang Kristen yang mengaku dirinya rohani, yang mengatakan bahwa dirinya itu orang yang percaya, tidak boleh membaca majalah, lalu tidak boleh menonton televisi, bahkan menganjurkan anggota gereja menjual televisinya, lalu uangnya dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Apakah ini benar? Apakah ini standar yang dimaksud supaya hidup kudus? Saya percaya ini tidak benar. Apa manusia rohani itu sebenarnya? Mengapa dikatakan majalah tidak boleh dibaca? Majalah ya pilih-pilih ya. Kalau majalah yang bersifat aneh-aneh yang jatuh ke dalam dosa ya jangan dibaca. Televisi. Banyak televisi yang bermanfaat bagi kita acaranya. Internet. Kita sekarang lagi pakai internet untuk menyampaikan firman Tuhan. Bisa gak internet buat kita berdosa? Bisa saja kalau kita menuju kepada situs-situs yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tergantung kepada pribadi orang itu. Kembali lagi tergantung kepada kerohanian orang itu. Kembali lagi tergantung kepada kekudusannya orang itu. Jadi standar yang dituntut oleh Tuhan Allah sangat kuat terhadap orang percaya. Walaupun orang tersebut mungkin bukan orang yang kaya, tapi tuntutan Tuhan Yesus juga tetap berlaku keras bagi setiap orang. Selain itu seringkali kita juga menjumpai orang-orang yang mengaku diperintah oleh Allah berdasarkan emosi atau pikiran mereka sendiri, lalu mereka menegur sana-sini, memberitahukan sana-sini kapan kiamat, ada apa di belakangmu, pengalamanmu bagaimana, masa depanmu gimana. Nah, ini juga artinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila bukan Alkitab sebagai patokan dan standar, maka akan muncul penyesat-penyesat seperti di atas. Walaupun secara ekstrim, etika, mereka mengajar banyak, bahkan mengaku percaya Alkitab juga. Itu yang kita lihat di sini. Alkitab mengatakan saudara Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga
adalah sempurna. Ya, sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Selain itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 tertulis, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Inilah alasannya mengapa kita harus hidup kudus. Kita ini bukan hanya dipanggil, namun juga dipilih. Ya. Dipanggil dan dipilih, bahkan dikhususkan, disucikan, dan dipisahkan untuk menjadi suatu umat manusia yang benar-benar dikuduskan oleh Allah. Jadi kita dipilih, mau dikhususkan, bukan dikarantina, dikhususkan. Demikian itu yang kedua, saudara. Kita masuk kepada yang ketiga. Yang ketiga, kekudusan dari Tuhan itu bermutu tinggi. Jadi kualitasnya tinggi, mutunya tinggi. Apabila kita melekatkan berbagai peraturan-peraturan sendiri tanpa dasar firman Tuhan, namun berdasarkan kemauan manusia saja, maka kita akan merasa sangat sengsara. Hidup kita akan tersiksa. Misalnya, tentang jangan sentuh ini dan jangan makan ini dan jangan memakai ini dan itu. Semuanya itu merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia dalam perjanjian lama. Namun semua itu seakan-akan kuat pada waktu itu. Tetapi hari ini tidak berguna, seakan-akan tidak berguna lagi. Saudara, harus kita sadari bahwa batasan penentuan seseorang itu kudus atau tidak kudus ditentukan oleh Tuhan. Manusia tidak mempunyai kredibilitas untuk memberikan penilaian. Karena kita sendiri orang yang berdosa. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 bunyi demikian. Kesanggupan manusia hanya melihat apa yang di luar saja. Padahal yang di luar itu banyak tipuannya. Namun Tuhan kita melihat luar dan dalam. Sehingga kepada Tuhan kita tidak bisa menutupi lagi. Oleh sebab itu waspadalah terhadap perintah Tuhan. Ya, karena Tuhan senantiasa bersama dengan Anda, dengan orang-orang gereja, supaya bisa hidup yang kudus. Amin. Nah, ini sekarang yang keempat. Kekudusan tanpa di luar saja. Saya ulangi ya. Kekudusan yang tampak di luar saja bukan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara, standar terakhir dalam kekudusan itu adalah Alkitabiah. Artinya dapat kita baca melalui Alkitab. Kekudusan itu bukan hanya terletak pada perlakuan yang terlihat di tempat kudus, namun lebih daripada itu menyangkut hati di tempat yang kudus. Gampangnya kita sebut transparan. Tidak ada yang tersembunyi. Terbuka semuanya. Free. Soal kekudusan itu sendiri dapat dipalsukan oleh manusia. Tuhan Yesus mengatakan orang Farisi itu seperti kubur yang di luarnya tampaknya putih bersih, namun sesungguhnya di dalamnya mengandung bangkai. Matius 23 ayat 27. Jadi kalau sudah seperti bangkai, maka hidupnya seakan-akan
Senin Kemis. Pada waktu itu mungkin dia menjerit, kenapa Allah begitu kejam? Kenapa Allah begitu kejam, tidak mau dengar doaku? Padahal dia sudah sediakan waktu mendengar doamu. Berapa banyak orang-orang yang melayani di gereja, aktif di paduan suara, bahkan juga mencapai pengurus dan majelis, namun hatinya masih tanda kutip begitu jahat, tanda kutip begitu kejam, dan tanda kutip masih menjijikan. Memang hanya Tuhan yang pribadi, orang yang mengetahui kita. Orang lain tidak perlu tahu. Seakan-akan begitu rohani, sebenarnya tidak. Kadang orang bisa begitu. Kita menganggap dia begitu rohani, padahal tidak. Bertobatlah. Kudus atau hidup kudus merupakan harapan Tuhan Yesus juga. Apa artinya kita terlihat begitu aktif dan beribadah, giat melayani, rajin memberi persembahan perpuluhan, namun hidup kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntutan Tuhan bukan sekedar praktek agamawi, namun sekaligus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Nilai orang percaya yang demikian yang dituntut oleh Tuhan. Mari kita mengejar dan memperjuangkan untuk mengikuti pelantikan presiden pada akhir bulan ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang doa.